Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu. Amin. Ya, Amin. Indonesia U20 sudah berlaga melawan Prancis U20 juga. Dan kelihatan sekali kalau Indonesia ini beda kelas sama Prancis. Ya, Betul. boleh Bung gimana? Ya, kalau kita perbandingkan ya gaya permainan Prancis dan skill pemain-pemain Prancis dengan pemain Indonesia, terlihat sekali bahwa faktor pengalaman dan efisiensi dari gerakan atau cara bermain pemain-pemain Prancis itu jauh lebih bagus daripada pemain Indonesia ya. Karena kita maklum saja ya, pemain-pemain Prancis yang dibawa di Pinatar Arena ini itu Mhm. rata-rata pemain-pemain yang secara reguler bermain di klub-klubnya masing-masing. Ada yang bermain di Dortmund, ada yang di Dortmund Jerman ya, di Monza, kemudian di Spanyol, dan lebih banyak memang berada di Liga Perancis, Liga 1 Perancis. Tapi paling tidak dari situ ada gambaran bahwa pemain-pemain Perancis yang turun adalah memang pemain-pemain walaupun dalam usia yang muda, tapi pengalaman bermain mereka jauh lebih banyak ketimbang pemain-pemain Indonesia. Mhm. Sementara pemain-pemain Indonesia kan hanya beberapa pemain yang secara reguler memang bisa dimainkan di Liga 1. Hmm. Tapi tentu saja Liga 1 Indonesia dengan Liga 1 Prancis itu perbandingannya tidak bisa ini ya, tidak bisa sama lah kualitasnya. Tentu Hmm. banyak yang hal-hal yang mesti diperbarui di Liga Indonesia. Hmm. Nah, tapi dari pengalaman ini tentu akan membawa wawasan baru buat pemain-pemain Indonesia bahwa tipe dan gaya permainan seperti inilah yang kemungkinan mereka akan hadapi. Mhm. Lawan-lawan yang punya kualitas yang seperti Prancis inilah yang Hmm. akan mereka hadapi pada saat Piala Dunia nanti, gitu, Bro. Ya, ya. Ya memang sih kalau lihat Hmm, dari skornya kan memang jauh banget ya. Ini betul, udah betul. menunjukkan memang beda kelas, nggak bisa dianggap bahwa wah kita seimbang nggak bisa. Nggak bisa, Beda betul. kelasnya di mana nih bro? Pada efisiensi permainan. Hmm. Karena dan ini ya, mereka pemain-pemain Prancis ini sudah sangat mengerti apa yang harus mereka lakukan di lapangan. Ketika Hmm. mereka berada di posisi katakanlah ya, dia berada di posisi sayap, dia sudah tahu dia harus ngapain. Kemudian Hmm. pemain-pemain yang ada rekan-rekannya tentu juga sudah mulai mengisi ruang-ruang Hmm. supaya pemain yang ada di sayap yang katakanlah yang menguasai bola itu Hmm. sudah tahu bahwa ada temannya yang akan membantu dan ada temannya yang akan melakukan progres serangan gitu Hmm. loh. Hmm. Dan itu kan sebuah pengertian yang sangat bagus ya, dan itu bisa mereka miliki kalau mereka punya pengalaman bertanding yang cukup gitu Hmm. loh. Heeh. Jam Sedangkan terbang ya. jam terbang itu yang paling penting. Jadi kalau misalkan pemain-pemain Indonesia belum punya pengertian yang semacam itu, ya itulah yang kemudian menjadi inti dari persoalan dari tim Indonesia yang mungkin akan coba dievaluasi oleh Hmm. STY gitu, Hmm. Bro. Hmm. Hmm. Jadi ini untuk bisa selevel ke Prancis tuh kira-kira masih lama nggak nih? Masih banyak nggak sih yang harus diperbaiki? Betul. Memang Mas paling ini kan bisa menjadi ukuran ya Mhm. bagaimana perbedaan kualitas pemain-pemain Indonesia, bagaimana pengalaman-pengalaman Indonesia, pemain-pemain Indonesia yang ditempa di liganya. Nah, tentu yang menjadi apa ya barometer untuk perkembangan pemain-pemain nasional adalah perkembangan liga yang bergulir gitu loh. Hmm. Hmm. Jadi memang harus harus dimulai dari liganya gitu. Karena liga ini kan tempatnya mereka bermain. Ya, Kalau betul. liganya mereka bermain apa bagus ya, liganya cukup profesional dan berkualitas, imbasnya adalah kualitas pemain juga akan terpengaruh gitu Hmm. loh, Bro. Hmm. Oke, oke. Kita balik ke pertandingannya sendiri, Bro. Iya. Yang gol pertama ini kan, aduh. Bro, Ibu nggak ada ini nggak komentar? Iya, ya kan pada saat kalau saya melihat susunan pemain sepertinya yang diinginkan oleh STY skema awal di pertandingan adalah skema 3-5-1-1 ya. Hmm. Jadi tiga di sini Frankie Misa, kemudian Ferrari dan Justin Hubner. Hmm. Walaupun ada penumpukan di lapisan tengah
Di situ ada Ivar Jenner, Arkan Fikri, Zanadin Faris, kemudian Ronaldo Kuateh dan Marcelino. Nah, khusus untuk Ivar Jenner, dia adalah sebagai di plot sebagai pemain pivot Hmm. yang bisa melapis langsung ke bawah ya. Sementara kalau Ivar Jenner turun ke bawah, Arkan Fikri yang menjadi gelandang bertahan gitu loh. Hmm. Sementara kalau dalam uji coba kemarin kan kita lihat bahwa peran Marcelino itu banyak dimainkan di sayap. Nah, Hmm. sayap ini justru yang dipakai adalah Ronaldo Kuertes di kiri dan Zaki Ashraf di kanan gitu loh. Hmm. Hmm. Sementara Marcelino dengan Zanadin Faris ini berusaha menggalang menggalang serangan dari tengah. Hmm. Memang alur bola yang diinginkan oleh tim Indonesia itu kepotong duluan oleh barisan-barisan tengah Perancis. Karena kita kalau bicara mengenai lapisan tengah sepak bola, memang yang paling progresif adalah Perancis gitu loh. Dari sejak dulu historinya Hmm. seperti itu. Hmm. Jadi tidak mengherankan bahwa begitu lapisan tengah kita kemudian bisa dikuasai oleh Prancis, kita akan kesulitan bergerak. Hmm. Yang ada adalah serangan-serangan yang dilakukan secara sporadis Hmm. gitu. Nah, tadi khusus mengenai gol pertama dari Prancis ya. Saya lihat juga ini agak mengagetkan juga ya penampilan dari Cahya Supriyadi setelah dia pernah memperlihatkan performa yang sangat bagus. Justru di pertandingan ini dia beberapa kali melakukan blunder dan blunder Hmm. yang paling fatal adalah terjadinya gol pertama Prancis ya. Hmm. Ketika dia akan memberikan passing ke kanan langsung dipotong oleh pemain Prancis dan itu gol itu sebetulnya kalau memang dilakukan karena kesalahan yang sangat elementer itu otomatis bisa sangat mempengaruhi mentalitas permainan loh. Hmm. Itu loh. Makanya pada saat terjadi gol di babak pertama itu Justin Hubner begitu marah gitu. Hmm. Sampai apa ya dia tuh seperti teriak-teriak sendiri karena tidak menduga bahwa Prancis akan semudah itu membuat gol gitu. Karena Hmm. hasil dari sebuah kesalahan yang sifatnya elementer. Hmm. Dan di pertandingan di babak pertama pun juga Cahya Supriyadi juga pernah juga melakukan blunder yang sama, Hmm. yang hampir juga terjadi gol untuk tidak gitu loh. Nah, sepanjang babak pertama memang saya melihat bahwa barisan serang dan barisan tengah Prancis itu bermain sangat efektif, terutama gaya permainan transisi Prancis ya. Pada saat nah ini kan kalau gaya transisi Prancis begitu bagus, terbalik dengan gaya transisi permainan Indonesia, gol kedua Prancis kan terjadi karena serangan balik. Hmm. Begitu pemain Indonesia berkonsentrasi menyerang, bola didapat oleh Prancis, tiba-tiba pemain Prancis sudah berhadapan dengan dua pemain Indonesia, sedangkan Prancis sendiri udah tiga. Hmm. Kalah jumlah Ya. gitu loh. Barisan pertahanan Indonesia hanya meninggalkan Justin Hubner dengan Ferrari. Sementara Prancis ada tiga yang dimulai dari sayap kanan. Sementara di Ya. tengah satu, di kiri satu. Jadi sangat mudah untuk mengkreasi serangan menjadi gol gitu loh. Ya. Tapi kenapa ya jadi tinggal dua ya? Kan bukannya tadi disebut bahwa Indonesia punya skemanya di belakang tiga kan? Nah itu yang namanya permainan transisi ya bro. Hmm. Kalau permainan transisi memang begitu melakukan serangan, tentu semua siap membantu serangan, Hmm. gitu kan? Hmm. Siap membantu serangan juga. Jadi semua lubang-lubang di pertahanan lawan itu sudah diisi oleh pemain-pemain Indonesia. Hmm. Itu pemain transisi. Tapi memang harus ini ya, harus siap juga kalau terjadi serangan balik gitu loh. Hmm. Nah, kalau serangan balik ini terjadi, tentu orang pertama yang bertanggung jawab adalah ketika aliran bola dari lawan itu mulai masuk ke daerah pertahanan kita. Itu Hmm. yang harus bertanggung jawab untuk melakukan transisi dari serangan ke bertahan. Dan mengingat bahwa pemain-pemain Perancis juga secara kebugaran mungkin lebih baik, skill juga mungkin lebih baik dari pemain Indonesia, secara pengalaman dan kemampuan untuk berorientasi terhadap lapangan itu juga lebih baik. Jadi mereka efektif sekali dalam melakukan gerakan-gerakan. Gitu, Hmm. bro. Hmm. Ya ini memang sulit sekali ya buat Indonesia kayaknya untuk menghadapi sekelas Prancis itu. Betul, betul. Kalah segalanya kayaknya. Ya itu Tapi iya, Sintayong sendiri kan sudah
bahkan sebelum keberangkatan ke Spanyol itu sudah bilang bahwa wah ini kayaknya fisik akan menjadi masalah gitu kan. Iya, Dan itu betul. kayaknya juga yang kelihatan. Bisa jadi sebenarnya passing-passing ini yang bermasalah karena memang tidak cukup bugar. Mungkin nggak situ, bro? Sangat mungkin saya pikir. Hmm. Karena jeda antar pertandingan, kemudian jeda keberangkatan Indonesia dari Turki ke Spanyol, itu juga Hmm. kan mepet-mepet. Ya. Jadi persiapan dan kebugaran itu ya ini kan namanya juga olahraga fisik ya, yang Hmm. mengandalkan fisik. Tentu kebugaran itu menjadi modal utama. Kalau Hmm. kebugaran itu juga kemudian merosot dengan tajam, sulit untuk berkonsentrasi, Ya. sulit untuk melakukan apa ya sesuatu yang menjadi strategi, menerapkan strategi yang sudah ditetapkan oleh STY. Hmm. Hmm. Karena itu lagi cadangan stamina sudah makin menipis. Hmm. Nah, saya juga melihat bahwa gerakan Perancis pada saat melakukan counter attack itu juga salah satunya karena kebugaran pemain-pemain Indonesia juga tidak cukup mumpuni ya pada saat Hmm. pertandingan ini dilangsungkan. Hmm. Jadi pada saat melakukan transisi untuk bertahan, pemain kita udah ketinggalan Hmm. gitu. Hmm. Ya. Hmm. Oke, bro, kita bahas lagi yang mengenai penjaga gawang ya. Cahya sempat melakukan blunder beberapa, tapi kemudian digantikan dan pergantian Hmm. ini kelihatannya cukup efektif ya, bro. Ya, kalau melihat memang di babak pertama kita sudah tertinggal 3-0 ya. Mhm. Nah, di babak kedua setelah Dava Pasa masuk ya menggantikan Cahya, Dava Pasa sepertinya bisa memperlihatkan performa yang lebih baik daripada Cahya Supriyadi ya. Mhm. Beberapa kali dia bisa mementahkan serangan dari ini ya peluang-peluang dari Perancis, bahkan tendangan penalti Perancis pun berhasil dia gagalkan. Mhm. Nah, ini kan sebuah ini ya sebuah perkembangan yang menarik ya. Kalau selama ini kita mata kita hanya tersorot ke Cahya Supriyadi, Mhm. tapi ternyata kita masih punya cadangan kiper yang juga cukup baik ya untuk Mhm. sebagai pelapis. Tapi khusus buat Cahya Supriyadi ya, mungkin apakah ini juga efek dari dia baru sembuh cedera atau seperti apa? Saya juga nggak tahu. Tapi melihat penampilan seperti ini hati-hati Cahya Supriyadi. Gitu. Mhm. Ya, benar. Oke, kalau dari secara Hmm. keseluruhan ada nggak pemain-pemain yang boleh dikatakan ya bermain sangat baik lah, pemain Indonesia khususnya ya. Iya, saya melihat ada Zaki Ashraf juga lumayan. Selain Dava Fase ya, Zaki Mhm. Ashraf juga agak lumayan. Kemudian Ivar Jenner juga bagus. Justin Hubner dengan Ferrari juga lumayan gitu loh. Mhm. Eh, Kalau misalkan kemudian ada pemain-pemain tengah atau pemain depan seperti Hoki Caraka yang harusnya bisa bermain lebih efektif dan Ronaldo Kuate yang diplot sebagai ini wing kiri Mhm. itu juga bisa bermain dengan baik, mungkin hasilnya akan berbeda. Yaitu Mhm. tadi, apakah kesiapan fisik ini juga menjadi kendala terbesar dari tim Indonesia atau bagaimana? Ya kita tidak Mhm. tahu. Karena selain faktor kebugaran yang dikeluhkan oleh STY, yang dikeluhkan oleh STY juga mengenai faktor mentalitas, gitu Mhm. loh. Karena mentalitas Indonesia sebelum yang tersorot oleh STY saat TC di Turki dan melakukan beberapa pertandingan uji coba, mereka sudah seperti udah insecure duluan sebelum memasuki lapangan. Jadi mereka udah down duluan dan itu harusnya tidak boleh terjadi ya. Mhm. Dan mudah-mudahan aja bukan karena pertandingan ini kemudian mereka menjadi makin down ya. Tapi ini Mhm. adalah sebagai cambuk ya bahwa menghadapi tim-tim kuat kita tidak bisa lengah gitu. Ya. Oke, penutup Hmm. kesimpulannya apa, Bro? Bahwa tim Indonesia ini adalah Ya, gini bro. Kita kalau melihat dari hasil pertandingan ini kelihatan sekali bahwa faktor pengalaman pemain Indonesia itu masih sangat minim. Kemudian kemampuan pemain Indonesia juga untuk berorientasi di lapangan itu juga masih menjadi kendala. Mudah-mudahan adanya dua penambahan dari Ivar Jenner dan Justin Hubner itu juga membawa perspektif baru buat pemain-pemain Indonesia bagaimana cara mereka bermain. Karena hmm, kalau kita lihat perbandingkan penampilan Justin Hubner dan Ivar Jenner itu terlihat gerakannya lebih efektif ketimbang pemain-pemain Indonesia. hmm, Karena pemain Indonesia
seringkali melakukan gerakan-gerakan yang sebetulnya tidak perlu gitu loh. Dan kadang-kadang gerakan-gerakan yang tidak perlu itu justru mendelay momentum, Hmm. dan itu semestinya tidak boleh terjadi. Toh yang namanya permainan sepak bola ini kan permainan tim ya. Hmm. Tentu sinergi antar lini, sinergi antar pemain itu yang harus mulai diperbaiki. Dan mulai saat semua pemain juga mulai bermain dalam kerangka dan sistem yang memang sudah dibikin nih oleh staf kepelatihan. Jangan mengambil gayanya sendiri-sendiri gitu loh. Nah, kalau di sini kan yang kita lihat bahwa gaya dari Liga Indonesia yang kadang-kadang melakukan gerakan-gerakan yang tidak perlu, itu juga kan kadang menjadi penghambat sebetulnya. Tapi kalau misalkan eh, effort yang diberikan adalah effort dari sebuah tim, bukan effort dari seorang individu, itu hasilnya akan jauh lebih baik. Oke. Oke, Sobat Bola, menurut Sobat sendiri seperti apa nih Timnas Indonesia? Silahkan tulis di kolom komentar. Yang pasti kelas-kelas ya. Oke, Sobat Bola, sekian dulu obrolan kita. Kita lanjut di video yang akan datang. Sampai jumpa. Bye. Thank you, bro.